Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Anwar Jufri. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada video ini kita akan membahas tentang bagaimana kita merencanakan umrah kembali setelah kita diberikan oleh Allah kemudahan untuk umrah yang pertama. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, secara hukum wajibnya hanya satu kali umrah itu. Tetapi selagi kita diberikan oleh Allah kemudahan, maka kita diperintahkan untuk mengulang dan mengulang. Begitu juga dengan haji. Rasulullah SAW sendiri, beliau yang menerima syariat umrah dan syariat haji. Dan beliau, sudah kita sampaikan sebelumnya, melaksanakan umrah 3 kali sebelum beliau melaksanakan ibadah haji. Dan 3 kali umrah itu ditunaikan dalam 3 tahun berturut-turut, dan semuanya dilaksanakan pada bulan Dzulqa'dah, 1 bulan sebelum pelaksanaan ibadah haji. Dan baru kemudian tahun ke-10 beliau melaksanakan ibadah haji dan sekaligus umrah yang ke-4. Ada hadis Nabi kita Muhammad SAW yang menyebutkan dari umrah yang satu ke umrah yang lain menjadi penghapus dosa yang ada di antara keduanya. Di sini ada pengulangan-pengulangan umrah tanpa ada penyebutan untuk berapa lama melaksanakan umrah lagi atau berapa kali melaksanakan umrah sepanjang hayat. Hadis ini jelas umum, jadi umrah yang satu punya fungsi menghapus dosa yang sebelumnya, dan umrah berikutnya menghapus dosa dari umrah yang pertama, dan begitu seterusnya. Di dalam hadis yang lain, hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala menetapkan waktu per 4 atau per 5 tahun selagi alasannya ada. Alasan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, 1, sehat. Kedua adalah diberikan kelapangan rizki. Maka Allah menginginkan setiap hamba yang diberikan kesehatan dan diberikan rizki oleh Allah ketika nikmat ini sudah dijalaninya selama 5 tahun. Maka dalam 5 tahun itu harus ada kunjungan ke Baitullah, entah itu umrah atau haji. Di hadis yang kedua disebutkan per 4 tahun. Ketika 4 tahun sehat, 4 tahun diberikan kelapangan rizki, maka dia harus mengulang per 4 tahun. Jika tidak terjadi, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di akhir kedua hadis itu dengan dimulai kalimat taukid, la mahrumun, orang itu benar-benar terharamkan, terhalangi dari rahmat Allah. Sudah diberikan oleh Allah SWT modal untuk menghasilkan kebaikan. Jika ditunaikan dengan benar, kebaikan ini akan sebanding dengan nikmat Allah selama 4 atau 5 tahun. Bahkan kebaikan yang akan terlahir melalui umrah dan haji yang sempurna bisa lebih besar dibandingkan dengan semua nikmat Allah selama 4 dan 5 tahun. Tapi ternyata tidak ada kunjungan, maka orang itu dikatakan terhalang dari rahmat Allah. Tanpa dilihat, ya, apakah orang tersebut tidak mengerjakan ibadah yang lain, atau sebetulnya orang itu menghabiskan seluruh hidupnya untuk ketaatan, untuk sholat, untuk puasa, untuk qiyamul lail, membaca Al-Quran. Hanya saja dia diberikan oleh Allah tadi 2 nikmat besar, kesehatan dan kelapangan rizki. Jika tidak ada kunjungan ke Baitullah, dikatakan orang itu gagal dalam mensyukuri nikmat Allah selama 4 dan 5 tahun tersebut. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, sudah menjadi satu keharusan siapapun yang sudah diberikan oleh Allah kemudahan untuk bisa melaksanakan umrah dengan segala plus minus bekal yang dibawa sebelumnya, haruslah dia mempersiapkan umrah berikutnya dengan harapan dia membawa bekal yang lebih baik, membawa proposal yang lebih besar, dan memperjuangkan kemaslahatan
yang lebih banyak lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, kalau kita merujuk kepada hadis qudsi 4 atau 5 tahun, jika umur umat Nabi Muhammad SAW dijatah antara 60 sampai 70 tahun, dan jika sepanjang itu diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang lapang oleh Allah SWT, maka Bapak dan Ibu bisa menghitung berapa kali seharusnya kita berkunjung ke Baitullah, baik untuk haji maupun untuk umrah. Dan kita memiliki alasan yang lebih kuat lagi hari ini, yaitu untuk menggunakan umrah sebagai sarana pendidikan dan melahirkan SDM yang terbaik. Jika untuk kepentingan ini kita akan membutuhkan pengulangan lebih banyak lagi, karena lebih banyak lagi orang yang butuh dituntun dan dibimbing untuk menuju Baitullah dengan ibadah yang sempurna dan hasil yang sempurna. Demikian, mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan ketemu kembali insya Allah dengan video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد